Ya, selamat siang Pak Teguh Prasetya. Selamat siang Bang Yori. Selamat datang di podcast Mastel TV kita. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Ya, nah oleh sebab itu ada beberapa hal yang ingin sekali kami dalami ya. Ini bidang Triota, ya sebagai DPH-nya Mastel di bidang Triota. Triota ini sebenarnya apa si Mas Teguh itu? Jadi gini Bang Yori, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi digital saat ini gitu ya, dan terutama dalam dekade 5 tahun ke belakang dan kita melihat ke depan begitu. Itu perkembangan daripada Internet of Things, kemudian perkembangan daripada Artificial Intelligence, dan pengembangan daripada Big Data, terutama di situ ada Cloud Infrastructure di dalamnya. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dengan demikian maka Mastel itu merespon perkembangan hal tersebut dengan membuat satu unit sendiri nih, bidang sendiri nih. Nah itu bidangnya itu yang kita sebut dengan nama Triota. Jadi Triota itu adalah gabungan dari AI, IoT, dan Big Data, termasuk cloud di dalamnya. Dengan demikian maka Mastel itu bisa dikatakan kita bisa menjadi enabler, kan tagline-nya Mastel kan menjadi enabler. Enabler ya. Living enabler ya. Kita menjadi enabler daripada tidak hanya jaringan saja. Selama ini kan teman-teman selalu berkutit dengan jaringan gitu ya, berkutat dengan jaringan. Tapi beyond itu kita juga ikut serta berpartisipasi mengembangkan dan mengawal perkembangan daripada Artificial Intelligence, IoT, dan Big Data di tanah air. Nah, kembali lagi tadi ke Artificial Intelligence, kemudian IoT, dan Big Data. Sebenarnya, saat ini di Indonesia ini, masih di level elementary atau sudah menyangkut ada peningkatan atau barangkali sudah ada sebagian yang advance, terutama untuk Artificial Intelligence, IT, dan Big Data. Jadi begini Bang Yori, kondisi saat ini di Indonesia, jadi kita itu kan bersama, Mastel tidak sendirian. Mastel bersama ekosistemnya, termasuk juga asosiasi-asosiasi profesi yang berada menjadi anggota dari Mastel. Termasuk dalam hal ini kalau IoT ada ASIOT, kemudian kalau Big Data AI ada Korika gitu ya. Kalau Big Data ada Abdi dan teman-temannya gitu. Jadi dalam hal ini kita bersama-sama berkolaborasi menciptakan satu ekosistem, di mana ekosistem ini terdiri dari semua pemangku kepentingan di bidang itu. Baik itu pemerintah dalam hal ini sebagai regulator, tapi tidak hanya sebagai regulator pemerintah, tapi juga pemerintah dalam hal ini sebagai user juga. Karena pemerintah ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya GovTech gitu ya. Dalam hal ini pemerintah sebagai user gitu. Kemudian kita juga memerankan industri. Sektor industri atau teknologi provider juga itu juga berfungsi dua. Mereka menjadi supplier sekaligus mereka juga menjadi pengguna juga daripada ketiga teknologi ini. Yang ketiga adalah peran akademisi. Akademisi di sini mereka tidak hanya melulu sebagai pembuat kurikulum, pembuat SDM yang cakap di bidang Triota tersebut, tapi mereka juga menjadi user, menjadi R&D center yang kita harapkan dari situ muncullah center-center of excellence, muncullah ide-ide yang bisa kita gulirkan, hilirisasi menjadi produk yang bisa diserap oleh industri. Baik, jadi kita kembali ke use case-nya untuk Artificial Intelligence sekarang meliputi bidang apa saja? Jadi kalau kita lihat perkembangannya sangat-sangat cepat ya. Yang pertama tentunya pendidikan. Pendidikan itu sangat cepat sekali karena bagaimanapun Artificial Intelligence yang sebenarnya sangat melejit begitu ChatGPT muncul gitu ya. Itu kan bisa dikatakan tipping point-nya di sana ya untuk Artificial Intelligence. Maka dunia pendidikan itu shaky gitu ya. Kalau dulu itu mahasiswa misalkan membuat paper, membuat presentasi itu butuh waktu sehari, 2 hari, sekarang cuma hitungannya menit.
Begitu juga dunia kerja. Dunia kerja juga turut terbantu oleh adanya artificial intelligence saat ini. Pekerjaan yang tadinya butuh riset lebih dari sehari, sekarang risetnya cukup menit. Gitu. Selanjutnya adalah pembuat keputusan tentunya. Demikian juga sektor industri, Mas. Sektor industri itu baik itu industri telekomunikasi, industri perbankan, itu juga turut diuntungkan dengan adanya AI. Karena dengan demikian mereka sangat cepat sekali bisa menemukanali kebiasaan daripada user. Dan setelah mereka menemukanali kebiasaan, tentunya mereka bisa memberikan layanan sesuai dengan kebiasaan atau kontekstual daripada usernya. Dan ini akan meningkatkan customer experience daripada user. Nah, adopsi inilah yang membuat AI itu cepat sekali diadopsi. AI ini kan seperti kita ketahui kemarin Mastel menyelenggarakan juga event begitu ya, di mana semua perusahaan-perusahaan besar itu mengatakan bahwa ya ini sudah waktunya memang AI itu sudah ada di setiap lini kehidupan kita gitu ya. Tidak hanya kehidupan untuk berpemerintahan gitu, untuk public services gitu, tapi juga kehidupan kita dalam bersosialisasi, kegiatan ekonomi gitu ya. Bahkan kalau kita lihat juga AI sebenarnya lebih dulu diadopsi oleh teman-teman yang ada di e-commerce karena bisa memberikan layanan yang itu kalau kita udah biasa beli ini ya besoknya dikasih lagi kan gitu ya, yang related dengan hal tersebut. Nah, itu juga sudah diadopsi dan bahkan sekarang adopsinya jauh lebih masif lagi. Ya, kembali ke pendidikan tadi, kurikulum merdeka. Saya tertarik dengan Pak CEO Microsoft. Ya. Salah satu yang harus dimiliki dalam kurikulum merdeka itu adalah kemampuan dari seorang guru untuk melakukan kualifikasi terhadap tingkat daya serap dari para murid yang tentunya berbeda-beda di setiap kelas. Ya. Dan saya mendapat info kemarin pada waktu kita di acara NCBC ya, so itu bahwa ternyata dengan artificial intelligence itu dapat membantu guru untuk dapat menyusun suatu kualifikasi berdasarkan daya serap dan kemampuan para murid ya. Nah, ini bagaimana tanggapan itu tentang dunia pendidikan yang sangat membantu sekali. Ini kan berarti kalau itu bisa diterapkan, ini akan bisa mencakup sampai ke daerah-daerah yang dapat dijangkau oleh AI ini. Jadi satu sisi ini yang harus kita waspadai gitu ya Pak Yoris, bahwa AI ini membantu satu sisi. Tetapi AI ini kayak pisau yang bermata dua gitu ya. Di satu sisi juga kalau ini overkill, ini bisa kontraproduktif gitu. Kita harus menjaga AI ini di sisi produktivitasnya gitu ya. Yang seperti tadi bisa membantu pendidikan, bisa membantu kesehatan, bahkan kesehatan pun lebih cepat loh. Dokter menganalisa lama misalkan satu penyakit dengan adanya AI, begitu data dimasukin dalam hitungan menit udah ketahuan, oh ini sakitnya seperti ini ya gitu. Itu akan bisa lebih akurat malah dibandingin. Jadi udah beberapa kali diadu gitu ya, dokter profesor kalah cepat nih sama AI. Nah, ini yang kita harus berhati-hati gitu, bahwa ya betul bisa membantu, bisa mengcustomize, bisa mempercepat untuk menyerap gitu, karena bagaimanapun setiap orang, setiap individu itu pemahaman terhadap sesuatu pelajaran itu beda-beda. Itu sangat manusiawi. Nah, oleh sebab itu customize education gitu ya, yang sesuai dengan kemampuan masing-masing itu bisa disetarakan dengan AI, dengan bantuan AI gitu ya. Jadi mereka bisa berpacu sendiri. Kalau zaman dulu kita masih ingat waktu zaman ada lab school sekarang udah nggak ada ya. Yang zaman dulu itu ada kurikulum yang istilahnya modul base. Jadi kalau mereka cepat, mereka bisa cepat nih gitu ya. Kebetulan saya ngikutin yang cepat ini. Jadi SD-nya cuma 5 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun gitu ya. Tetapi kalau enggak ya ngikutin standar gitu. Nah, ini sebenarnya dengan adanya AI saat ini, maka inilah yang bisa dipakai untuk mempercepat daya serap daripada setiap individu ya. Kita nggak ngomong bahwa ini dia daya serap kurang atau enggak, tapi setiap individu bisa dipercepat dengan adanya AI ini. Nah, kita mengatakan tadi yang sisi yang satunya gitu ya. Kalau
ini tidak diatur dengan etika, alhamdulillah ini Mastel bersama-sama dengan stakeholder dalam hal ini pemerintah juga sudah bisa menggolkan gitu ya surat edaran untuk etika AI di Indonesia gitu kan. Sehingga dengan demikian kita bisa menjaga nih ada rambu-rambunya supaya tidak disalahgunakan. Yang kontraproduktif tadi, bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang dipakai hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang destruktif, itu bisa dihindari dengan adanya etika. Paling tidak surat edaran ini dulu deh menjadi acuan. Baik, sekarang kita kembali ke IoT. Ya. Bagaimana menurut Mas Teguh tentang perkembangan IoT selama ini? Untuk IoT khususnya kita bersama Asosiasi IoT itu sudah menghitung, Mas. Jadi di tahun 2025 kita hitung penetrasi pasar, potensi pasar di Indonesia itu lebih dari 40 miliar US dollar. Jumlah sensor akan lebih dari 650 juta sensor, gitu kan. Nah, dari jumlah itu semua tentunya kita bisa mencapai itu bila mana kita bersama-sama. Dan IoT itu sendiri berkembang. Tidak hanya IoT itu terdiri dari, karena IoT ada 4 lapisan, Mas. Yang pertama adalah perangkat, sensor. Yang kedua jaringan. Yang ketiga platform. Yang keempat ini baru aplikasi. Aplikasi ini yang biasanya orang taunya. Smart home, smart building, smart city, smart pengendali listrik, hospital, gitu kan. Dan lain sebagainya. Nah, keempat layer ini kalau di Indonesia itu kita sudah membuat standar nasional Indonesia. Alhamdulillah dalam 4 tahun belakang ini kita bisa membuat 12 standar nasional Indonesia SNI. Yang basis global ya, kita adopsi dari ISO IC di global. Kemudian di Indonesia kita juga punya untuk IoT ini Standar Kompetensi Keahlian Nasional Indonesia SKKNI itu tahun 2020 kemarin standar, sehingga dengan demikian maka setiap lembaga pendidikan dan juga setiap baik itu lembaga pendidikan yang secara resmi gitu ya, yang SD, SMP, SMA, universitas maupun yang vokasi, non formal itu bisa adopsi hal tersebut, bisa dijadikan kurikulumnya gitu ya. Itu sejak 2020 bisa melakukan pelatihan, asesmen sampai kita juga bersama-sama memberikan sertifikasi untuk SDM tersebut. Jadi menciptakan SDM penting, standarisasi penting, kemudian pelatihan penting, dan kita dengan government juga mempunyai kegiatan rutin setiap tahun untuk IoT creation. Jadi membuat atau menggembleng startup, betul, menjadikan industri. Bahkan kita bisa berbangga salah satu startup IoT di Indonesia saat ini sudah jadi unicorn. Jadi artinya sudah setaraf dengan yang di global gitu kan. Jadi hal ini juga menjadikan acuan buat kita bahwasanya kalau kita mulainya benar gitu ya, harusnya ujungnya juga bisa menjadikan bisnis ini sustainable dan tidak hanya bisnis biasa saja tapi juga bisa mengglobal dan mendunia. Nah, ini contohnya yang dilakukan oleh teman-teman yang di e-fishery gitu ya. Itu yang di bidang udang ya dan fishery. Nah, setelah kita AI kemudian IoT, bagaimana dengan big data dengan peluang-peluangnya? Saya rasa sama ya, peluang big data di Indonesia baik itu yang sifatnya distributed ataupun yang centralized itu sangat-sangat besar. Karena bagaimanapun saat ini kita tidak hanya bisa tergantung daripada data yang terstruktur gitu ya. Data-data yang ada di luar sana yang berasal dari sosial media, yang jumlah penggunanya dan penggunaannya masif, itu juga menjadi satu data yang sangat dibutuhkan. Dan kalau kita lihat juga bahwasanya tren ke depan di mana teknologi-teknologi 5G misalkan itu membutuhkan juga pusat-pusat data yang tidak hanya ada di pusat tapi juga ada di ujung gitu ya, yang kita namakan dengan edge. Nah, ini juga menjadikan potensi tadi untuk pusat-pusat data tersebut menjadi tersebar. Seperti kita tahu, data center yang menjadi penampung daripada data-data tersebut juga tumbuh gitu ya di Indonesia. Sudah bukan lagi kelasnya kita kan
1 megawatt gitu ya, bahkan udah bisa ratusan megawatt sudah ada di sana dan dibutuhkan dan tersebar di seluruh Indonesia dari ujung ke ujung gitu ya, dari ujung timur sampai ujung barat. Dan ternyata data center tidak berarti harus menyepi ya. Betul. Ternyata di pusat kota saja kemarin ya kita pernah menyaksikan ya bahwa sampai 23 Betul. megawatt. Iya, Jadi megawatt ya, betul. sangat dibutuhkan dan kalau kita lihat Indonesia kebutuhannya masih sangat kurang gitu ya untuk data center ini, apalagi nanti begitu teman-teman dari operator sudah menggelar 5G, di mana ini dibutuhkan lagi data center yang sifatnya lebih localized lagi, lebih dekat dengan radio ataupun perangkat pemancar daripada 5G tersebut. 5G, iya. Nah, mau istirahat dulu? Boleh lanjut. Nah, sekarang saya kembali kepada peran Mastel ya. Saya melihat bahwa peran Mastel yang dapat diketahui terhadap perkembangan ketiga hal ini yang sudah kita singgung. Apakah itu menyangkut internasional, menyangkut nasional. Nah, selama ini experience dari Mas Teguh tentang involved di keterlibatan hubungan antara Mastel dengan baik apakah government melalui conference ataupun pertemuan-pertemuan lain, itu tumbuh ke arah seperti apa? Jadi peran Mastel di sini rasanya sebagai perkumpulan begitu ya, yang kita selalu mengatakan bahwa yang paling utama adalah peran untuk melakukan sinergi satu dengan yang lain, baik itu sinergi yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Itu peran Mastel yang paling sentris ada di sana. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi terhadap perlunya regulasi, sehingga ini menjadi bahan regulasi, perlunya sosialisasi terhadap regulasi yang sudah ada pun, gitu ya, seperti contohnya surat edaran untuk artificial intelligence. Nah, ini kan kita perlu sosialisasikan juga kepada semua member, kepada masyarakat untuk menjadikan bahwa kita bisa menggunakan AI tapi tahu etikanya kan gitu ya, tahu batasannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentunya peran Mastel di sini yang penting juga adalah melakukan advokasi. Karena bagaimanapun tidak seluruh rantai bisnis ini mulus-mulus saja, sehingga kadang member kita juga perlu membutuhkan advokasi, bantuan gitu ya, untuk bisa membuat bisnis mereka lancar kembali misalkan. Ataupun kalaupun ada hambatan-hambatan misalkan tidak hanya dari kalangan bisnis, tapi kalangan pemerintah atau kalangan masyarakat, seperti yang kita lakukan pada waktu gencar-gencarnya hoax gitu ya di tahun 2-3 tahun lah, 5 tahun terbelakang lah ya gitu ya sebelum itu kan kita ikut serta juga untuk memberantas hoax tersebut gitu. Jadi ini peran serta Mastel yang menurut kita sentris gitu, dan itu akan dilihat oleh masyarakat bahwa kita berkontribusi secara aktif bahkan proaktif gitu ya, sebelum diminta oleh pemerintah kita juga sudah melakukan hal tersebut. Nah, inilah yang menjadikan Mastel menjadi enabler, menjadi living enabler tersebut. Kita ada di posisi sentral yang bisa membawahi semuanya nih, untuk kolaborasi untuk sinergi untuk advokasi untuk sosialisasi gitu ya. Dan kembali lagi, Mastel adalah lembaga peran serta masyarakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang 36 tahun 99 untuk turut serta menjadi partnernya pemerintah nih, untuk setiap ada regulasi, setiap ada rencana-rencana rancangan undang-undang misalkan. Ini kan Mastel harus terlibat serta di sana untuk secara proaktif memberikan masukan, dan tentunya masukan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang kondusif terhadap industri juga, dan juga tidak kalah pentingnya menjaga nih integritas daripada negara dan rakyat Indonesia. Nah, yang paling dekat ini terhadap peran Mas Teguh sebagai DPH Dewan Pimpinan Harian yang berkaitan dengan Triota ini, yang paling dekat akan dilaksanakan baik terhadap government ataupun asosiasi, itu seperti apa? Di mana Mastel involved di dalam? Jadi kalau kita tentunya yang paling, kita baru saja dari Mobile World Congress 2024. Tugas kita oleh Pak Menteri adalah 2025 kita punya Indonesia Pavilion di MWC. Itu yang paling dekat yang harus kita realisasikan bahwa, dan Mastel ada di dalamnya. Mastel ada di dalamnya, sehingga kita mau tidak mau, suka tidak suka harus menjadi motor untuk menjadikan Indonesia ini kalau ada di event internasional,
kita tidak hanya shopping, tapi kita juga bisa menarik pembeli, menarik minat investor untuk dunia Toyota, telematika dan dunia digital yang ada di Indonesia. Itu yang paling dekat nih. Paling dekat. Gitu. Dan tentunya itu yang sudah ada gitu ya. Kemudian yang rutin-rutin saja. Nah, rutin-rutin saja ini kan ada beberapa hal ya. Contohnya kita terus melakukan kompetisi gitu ya, yang namanya Indonesia Smart Solution Summit, kemudian Digital Technology Experience Summit nanti 2024 ini itu akan jalan rutin gitu ya. Terus kemudian ada lagi dalam waktu dekat ini akan ada juga beberapa business matching, gitu ya, karena itu menjadi tugas kita juga untuk business matching antara member dengan penyedia solusi dan kolaborasi dengan tidak hanya lokal, tetapi juga institusi global lah ya, untuk memperluas lagi cakupan dan memperluas lagi coverage daripada teman-teman. Jadi market kita tidak hanya di Indonesia, regional bahkan global. Ya, itu yang masalah tentang global juga. Nah, sekarang saat ini yang sangat populer sekali, yang kemudian menjadi keterlibatan banyak pihak, ya tentunya Mastel ada di dalamnya. Toyota perannya dalam mencapai visi Indonesia Emas 2024, visi digital Indonesia di tahun 2045. Ini ruangnya Toyota ada di mana saja? Jadi pada waktu kita buat visi Indonesia Digital 2045, kita terlibat untuk menyusun roadmap, termasuk menyusun berapa jumlah, gitu ya kira-kira. Contohnya kalau kita Toyota IoT, berapa jumlah device nanti tahun 2045, itu kita susun. Bahkan kita ikut terlibat aktif di jalannya, bagaimana caranya dan segala macamnya. Itu satu. Demikian juga AI, bagaimana AI kita ini yang sekarang kita tumbuh kembangkan. Kita tidak hanya menjadi pemakai, kalau sekarang kan kita hanya pemakai nih, tapi kita kembangkan juga ekosistem kita sehingga kita bisa mengisi. Bahkan sekarang salah satu member kita bahkan sudah ada yang membuat LLM lokal gitu. Apa itu? LLM lokal maksudnya? Language machine lokal yang namanya Garuda nih salah satu member kita. Dan juga startup AI kita juga bertumbuhan gitu ya. Nah, ini kita dorong terus supaya nanti kita berharap tahun 2030 sudah ada unicorn lagi nih. Kalau kemarin IoT sudah punya bikin, nggak cukup satu nih. Another unicorn lagi muncul nih di bidang AI di Indonesia. Jadi artinya dia menuju ke unicorn ini kan berarti maksud saya besaran tentang investasinya kan. Betul, kan ini harus kolaborasi. Sangat sangat signifikan untuk menentukan pengaruh dan menjadi ukuran tentang keberhasilan adanya upaya-upaya seperti disampaikan oleh Mas Teguh tadi. Nah, saya ini ada satu hal lagi yang lebih tertarik. Apakah hanya cukup sekian ruang yang dapat dipakai oleh Mastel di mana untuk memajukan ketiga tadi, AI, IT, dan Big Data? Kita melihat bahwasanya ke depan, contohnya saja Malaysia ini kan kementeriannya sudah berubah dari Kementerian Komunikasi menjadi Kementerian Digital. Tentunya kita juga melihat ke depan Indonesia akan melihat dengan visi yang sama, di mana ruang digital itu menjadi lebih luas lagi dalam hal ini. Sehingga Mastel pun kita berharap memenuhi ruang digital ini. Kita tidak hanya terbatas kepada DNA saja, gitu ya, device network dan application, tetapi juga kita bisa melihat ini LoGovTech, ini ada EduTech, ini HealthTech, ini FinTech, dan segala macamnya. Ini menjadi ruangan Mastel. Sehingga Mastel dalam hal ini itu menjadi tidak hanya living enabler saja, menjadi transformer digital yang ada di Indonesia. Ini adalah ruang Mastel, dan kalau dikatakan Toyota di mana, kita menjadi bagian yang penting juga di dalam hal tersebut untuk mendorong Toyota tidak hanya di bidang industri telekomunikasi, industri pendidikan, industri edukasi, tapi juga di industri manufacturing, industri oil and gas, dan lain sebagainya. Kita melihat ada 9 pilar industri lain yang bisa kita kembangkan bersama-sama dan menunggu sebenarnya peran serta Mastel untuk
mengembangkan secara komprehensif gitu ya. Ya. Kalau kita lihat contohnya sekarang Smart City gitu. Ya. Itu masih ada 514 kota kabupaten yang harus dismartkan gitu ya, di seluruh Indonesia. Yang sekarang baru kesentuh kan baru 3. puluhan aja kan. Kan kalau dilihat baru 3 Ya, diakui. yang puluhan lah yang sudah punya roadmap, yang sudah punya ini artinya gitu ya. setidak-tidaknya dia sudah punya rencana lah, ada roadmap ya. Ya, dan itu kita juga bersama-sama dengan teman-teman asosiasi yang lain. Ya. Kita perdayakan mereka, kita perdayakan anggota. Satu contohnya saja teman-teman ABJI yang sekarang sudah punya 1.000 members gitu ya. Kalau itu kita bisa perdayakan mereka untuk membangun jaringan fisik fiber optik misalkan di desa-desa. Desa kita itu jumlahnya 83.000. 83.000 dibagi 1.000 kan kira-kira 83 desa per ISP gitu ya. Betul. Kita kasih tas mereka untuk mengerjakan itu, masing-masing ngerjakan 250.000 home pass. Insya Allah 80 juta rumah di Indonesia beres urusan broadband sampai ke rumah kan gitu ya. Tinggal nanti mereka melakukan kerjasama network sharing gitu ya. Semua bisa sharing dengan teman-teman operator yang sudah mempunyai brand, sudah punya service, sudah punya layanan kepada masyarakat. Iya. Gitu. Saya kira ini nggak terasa ini sudah mencakup banyak sekali ya. Siap. Apalagi kita sudah dalam menuju ke 2045 ya, adaptif tuh. Tahun 2045. Nah, untuk mengakhiri di sini saya ingin mendengar dari Mas Teguh apa hal-hal yang terkait dengan last punch pembicaraan kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih Mas Yoris. Jadi kita berharap 2045 ini Indonesia menjadi Indonesia emas, tidak menjadi Indonesia cemas, gitu ya. Oleh sebab itu kita berharap bahwasannya kita secara bersama-sama bisa berkolaborasi mewujudkan visi Indonesia emas tersebut. Dengan apa? Dengan meng-empower seluruh resources. Ini kan yang menjadi sumber dayanya ini kan bonus demografi nih. Bonus demografi yang ada ini harus produktif, harus kompetens, dan juga harus mempunyai ruang usaha yang cukup untuk bisa mewujudkan Indonesia emas tersebut. Potensi banyak dalam hal ini, traksi juga banyak. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat adaptif. Kalau diberi apa juga langsung dipakai gitu ya. Dikasih TikTok juga langsung menjadi FWP, FYP semua kan gitu ya. Jadi ini adalah satu modal kita di mana kita bisa berkembang, kita bisa beradaptasi, dan kita bisa mengadopsi semua teknologi. Dan tentunya kita jangan lupa, kita jangan hanya pakai teknologi, kita harus buat. Jadi kita harus menumbuhkan juga industri digital di Indonesia secara mandiri. Dengan demikian, maka kita bisa mewujudkan Indonesia emas tersebut. Iya. Terima kasih Mas Teguh. Luas, dalam, dan inspiratif. Terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Yori, terima kasih Mas Tel. Iya, kita jabat tangan dulu nih. Semangat pagi.